Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ibulistis Channel. Dengan membaca bismillah, kita mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini Ibu akan mempresentasikan atau memaparkan pertemuan kedua kita melalui video pembelajaran, yaitu masih sama tentang operasi hitung pecahan. Are you ready, guys? Yes? Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Operasi hitung pecahan masih dibuat oleh Ibu Listiani Indraning Tias untuk matematika kelas 5. Menu yang ditampilkan masih sama seperti PowerPoint sebelumnya, yaitu tentang tujuan pembelajaran, pecahan desimal dan persen, penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, pembagian pecahan, dan yang terakhir adalah pecahan dalam perbandingan atau pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tugas kali ini kalian akan mengerjakan kuis. Jadi kuisnya hanya berupa tugas. Tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat kita lihat poin yang kedua, yaitu menyelesaikan pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Tapi kita hanya berfokus pada poin yang terakhir, yaitu tentang persen. Kita masuk saja ke materi. Sebelumnya kita review dulu bentuk-bentuk pecahan. Masih ingat? Ada pecahan biasa. Dibacanya bagaimana? 1/2. Yang kedua ada pecahan campuran. Dibacanya 1/2/3. Yang ketiga ada desimal. Dibaca 0,5. Atau dalam bentuk pecahannya adalah 5/10. Dan yang terakhir ada persen, yaitu 30%, atau dalam bentuk pecahannya adalah 30/100. Sepertinya kalian sudah paham. Kita masuk ke poin penting materi hari ini. Mari amati dulu. Tanda baca apa ini? Karena tadi sudah review, mungkin kalian sudah tahu. Kira-kira apa? Betul sekali, ini adalah persen. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, di mana kalian bisa menemukan tanda persen? Ada yang bisa menjawab? Ya, kalau kalian ke restoran, biasanya kalian suka lihat nih, ada 50%. Ada juga kalau kalian beli minuman, ada diskon 50%. Ternyata persen itu sering dipakai loh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian kalau nanti mungkin pergi ke suatu tempat tapi masih dengan menggunakan masker dan menjaga jarak, kalian akan menemukan tanda-tanda persen seperti itu. Next. Pembelajaran hari ini adalah kalian harus bisa mengubah pecahan ke bentuk persen. Pengertian dari persen, yaitu bilangan yang bentuk pecahannya adalah per 100. Jadi, kalau yang sebelum-sebelumnya pecahan itu bisa per 4, per 5, per 10, per 1000. Tapi kalau persen, khusus untuk persen itu bilangannya per 100. Contoh bentuknya seperti ini. Kalau dalam pecahan biasanya 30/100, tapi kalau dalam persennya 30%. Jadi per 100 di sini adalah pengganti si tanda persen. Sampai di sini dipahami? Semoga kalian paham. Kita lihat di contohnya. Ubahlah bentuk pecahan berikut menjadi bentuk persen. Awal mula kita punya pecahan biasa yaitu 5/10. Kalian, karena pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana cara mengubah pecahan tersebut menjadi
suatu pecahan desimal atau yang lainnya, kalian pasti masih ingat nih, kenapa di sini harus dikalikan dengan 10. Ayo, karena fokusnya kita ke persen, maka penyebut ini yang awalnya mula 10 harus menjadi 100. Bagaimana caranya agar dia menjadi 100? Maka 10 itu harus dikalikan dengan 10. Betul sekali. Kalau misalnya 10 di sini sebagai penyebut, sudah dikalikan dengan 10, maka pembilangan di sini yaitu angka 5 harus juga dikalikan dengan 10. Maka hasil yang akan kalian dapat 5 kali 10 sama dengan 50 per, ini tanda per ya, 10 dikali 10 sama dengan 100. Kalau bentuknya sudah 50 per 100, maka bisa kalian ubah ke persennya yaitu 50%. Sangat mudah. Penjelasan di sini adalah pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama untuk mendapatkan penyebut 100. Jadi fokusnya penyebutnya harus 100. Lalu ini contoh yang kedua. Kalau pecahannya bukan pecahan biasa, bagaimana Bu? Nah, di sini ada pecahan campuran. Berarti hal yang harus kalian lakukan adalah mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Masih ingat? Yaitu kita kalikan bilangan bulat di sini yaitu 2 dengan penyebutnya yaitu 4. 2 dikali 4. Lalu hasilnya ditambah dengan pembilang yaitu ditambah 1 per 4. Jadi penyebutnya tetap 4. Lalu didapat hasil kali dari 2 kali 4 yaitu 8. Ditambah 1 dengan pembilangnya per 4. Hasilnya 9 per 4. Kalau bentuknya sudah menjadi pecahan biasa, hal yang harus kalian kerjakan selanjutnya adalah mengubah per 4 di sini harus jadi 100. Bagaimana ya? Ya, kalian harus mengalihkan 4 dengan 25. Kalau 4 di sini dikali 25, maka pembilangnya juga yaitu 9 harus dikali dengan 25. Dapatlah kalian hasilnya, yaitu 9 dikali 4 sama dengan 225, 4 dikali 25 sama dengan 100. Maka hasilnya adalah 225 per 100. Karena sudah per 100, berarti mudah dong untuk dijadikan persen, yaitu 225%. Jadi per 100 di sini hanya kalian ubah menjadi bentuk persen. Udah seperti itu. Next, yang kedua adalah mengubah persen ke bentuk pecahan paling sederhana. Di sini masih Ibu ingatkan bagaimana persen? Persen itu harus per 100, yaitu 30% adalah 30 per 100. Contoh. Per 100, ingat ya, persen itu per 100. Di sini ada 5%, ada 10%, ada 25%. Kita ke yang 5% dahulu. 5%, persen di sini kalian ubah dulu menjadi per 100. Jadi 5% sama dengan 5 per 100. Karena di sini dimintanya bentuk paling sederhana, maka kalian harus membagi pecahan tersebut dengan suatu angkanya yang sama. Nah, di sini ternyata angka 5 dan angka 100 sama-sama bisa dibagi dengan 5. Maka dari itu, 5 dibagi 5, 100 dibagi 5. Keterangan di sini adalah apabila pecahan masih dalam angka besar, yaitu 5 per 100, maka pecahan tersebut dapat disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama untuk mendapatkan pecahan paling sederhana. Kalau sudah, kalian bagi 5 dan 100-nya, yaitu didapatlah 5 dibagi 5 hasilnya 1, 100 dibagi 5 hasilnya 20. Maka bentuk pecahan paling sederhana dari 5% adalah 1 per 20. Begitu juga berlaku untuk angka-angka yang lainnya. Kalau kalian sudah paham, kita melakukan kegiatan yang kedua, yaitu latihan soal. Let's do it.
Kegiatan 2. Mari kita mencoba. Poin A, ubahlah pecahan berikut ke bentuk persen. Ingat ya, ke bentuk persen berarti pernya harus 100. Di sini nomor 1 pernya masih 4, berarti gimana caranya kalian harus ubah per 4 jadi per 100. Nomor 2 ada 24 per 5. Pecahannya masih pecahan campuran. Pertama kalian berarti harus mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Kalau sudah menjadi pecahan biasa, berarti bagaimana caranya kalian harus mengubah per 5 di sini menjadi per 100 karena dimintanya adalah persen. Poin yang B, ubahlah bentuk persen berikut ke bentuk pecahan biasa dan desimal. Untuk kalian terus mengingat pembelajaran tiap minggunya, maka dari itu di sini Ibu selipkan ubah ke bentuk pecahan biasa dan setelah itu baru ke desimal. Nomor 3 ada 6%, nomor 4 ada 15%, nomor 5 ada 75%. Kalau kalian mungkin masih ragu, Ibu kasih clue-nya. Clue untuk mengerjakan soal. Let's check it out. Untuk poin yang A, karena di situ ada pecahan campuran, kalau pecahan biasa mungkin kalian sudah bisa. Berarti kalau untuk pecahan campuran, hal yang harus kalian kerjakan lebih dahulu adalah mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Kalau sudah, kalian harus ubah menjadi persen. Untuk yang persen menjadi pecahan biasa dan desimal, kalian ubah dulu 15% menjadi 15 per 100. Kalau sudah, kalian bagi bilangan pecahan tersebut dengan angka yang sama, lalu didapatlah hasil bentuk pecahan paling sederhana. Kalau sudah menjadi pecahan sederhana, kalian ubah pecahan tersebut menjadi pecahan desimal. Boleh kalian buka catatan yang sudah merangkum materi sebelumnya. Boleh juga kalian buka buku paket kalian masing-masing. Untuk kegiatan 2 ini tidak dikumpulkan, jadi hanya untuk latihan kalian saja sendiri agar kalian lebih mudah memahami materi hari ini. Nah, kesimpulannya yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini adalah pertama, persen adalah bilangan yang bentuk pecahannya adalah per 100. Yang kedua, cara mengubah pecahan agar menjadi persen yaitu dengan mengubah penyebut tersebut menjadi 100. Poin yang terakhir adalah cara mengubah persen menjadi pecahan paling sederhana yaitu mengubah bentuk persen menjadi per 100 lalu membagi pecahan tersebut dengan suatu angka. Kalau sudah, kalian bisa mengerjakan kuis. Are you ready? Let's go fighting with quiz. Yang pertama adalah yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan, yaitu kerjakan latihan halaman 10 pada buku paket matematika kalian, kelas 5, nomor 3, 4, 6, 8, 9. Jadi yang dikumpulkan ke Ibu adalah nomor 3, 4, 6, 8, dan 9. Dan satu lagi, ubah bentuk persen berikut menjadi pecahan biasa paling sederhana. Ada 5 soal, 8%, 12%, 75%, 150%, 225%. Kalau kalian sudah mengerjakan, kalau kalian sudah yakin dengan jawaban kalian, bukti pengerjaan kalian dapat dikirim foto via Google Classroom di kolom tugas yang kedua. Jadi nanti akan Ibu buat tugas yang kedua. Nanti kalian bisa kirim fotonya via Google Classroom di tugas tersebut. Paling lambat H+3, tapi sepertinya akan Ibu berikan kelonggaran mungkin paling lama H+5. Ya. H+3 sampai H+5 setelah pemberian soal dari Ibu atau setelah kalian mendapatkan video pembelajaran ini. Kalau begitu, sepertinya kita sudahi saja pembelajaran hari ini. Quote
yang masih Ibu sampaikan adalah mistakes are proof that you are trying. Jadi kalian harus tetap semangat, harus tetap rajin belajarnya walaupun hanya belajar dari rumah. Walaupun kita belum bisa bertemu secara tatap muka, tapi kita akan selalu berkomunikasi. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.